kamu ya. Mada sanadrus fi hadzal mustawa. Jadi yang pembahasan pokok yang pertama adalah pastinya tentang inna dan la'alla ya. Pembahasan pokok yang pertama adalah apa, Bu? Inna dan la'alla. Kita ganti tinta biru saja. Inna la'alla. Nah, inna dan la'alla ini apa kaidahnya? Oh, kok ada tambahan inna? Oh, kita bedakan secara makna dulu, Bu, ya. Kita bedakan secara makna, untuk kaidahnya sama, tapi secara makna beda. Inna itu adalah harfu taukid. Itu, Bu, ya. Harfu taukid. Jadi dia huruf untuk penegasan. Huruf untuk penegasan. Ya, suatu kalimat. La'alla itu at-taraji. Artinya adalah taraji. Ya, artinya semoga. Taroji itu harapan. Nah, kalimat harapan itu kan biasanya pakai semoga kan, Bu? Semoga lekas sembuh, semoga cepat sehat. Nah, ini adalah kalimat apa, Bu? Taroji, yaitu harapan, gitu ya. Kalimat harapan. Nah, apa Kalimat apa? kaidahnya? Gimana? Kalimat apa tadi yang nggak ada? Taroji. Taroji, taroji tulisannya Taroji. taroji. Ini titiknya untuk jimbo ya, bukan untuk ro. Kalau ro jadi zai. Iya, Taroji, bukan untuk Taroji. tazahi. Taroji. Nah, Taroji. artinya apa tadi taroji? Apa? Hah? Apa no konsep Harapan. Ya, harapan? harapan. Nah, apa kaidahnya? Kaidahnya adalah ini jika dimasukkan ke kalimat mubtada dan khobar. Nah, jadi fungsinya adalah yang cibulisma, Bu, ya. Nah, jadi Ibu lebih baik di sini mustami'ah dulu aja nggak apa-apa, Bu. Nanti kita bahas secara detailnya itu di ya pertemuan per bab, Bu, ya. Pertemuan per bab itu kita bahas secara detail. Tapi khusus malam hari ini kita jadi mustami'ah saja nggak apa-apa, Bu, ya. Jadi nggak harus ditulis semuanya, nggak harus. Nanti lama itu, ya. Jadi inna dan la'alla itu adalah yansibul lisma wa yarfa'ul khobar. Jadi yang sebelum jadi mubtada, kalau sudah dimasukkan inna atau la'alla itu menjadi isem, Bu. Ya, yang sebelumnya mubtada. Misalkan al-kitabu jadidun. Mubtadanya mana, Bu? Alkitab. Al-kitabu. Alkitab. Jadidun sebagai khobar. Kalau dimasukkan inna, innal kitaba jadidun. Jadi isemnya menjadi mansub. Mansub itu yang kita belum pelajari mansub pada semester 2 dan pertama, Bu, ya. Jadi mansub itu menjadikan tanda harokatnya itu menjadi fathah. Akhirannya, Bu, ya, tanda akhirannya menjadi fathah. Kalau dulu kita belajar domah, yang akhirnya domah itu namanya marfo, yang tandanya kasrah itu namanya apa, Bu? Majrur. Nah, sekarang diperkenalkan di semester ini yaitu mansub menjadi apa? Fat, fathah. Nah, jadi alkitabu jadi alkitabah karena ada inna. Innal kitaba jadidun. Nah, la'alla gimana sama? La'alla ad-darsa sahlun gitu ya. La'alla ad-darsa sahlun. Seperti itu. Apa Nusa tadi Nah, sebelumnya mubtada jadi apa tadi? menjadi isem. Hmm. Oh, menjadi. Jadi mubtada kalau dimasukkan inna itu menjadi isem, gitu ya. Mubtada kalau dimasukkan huruf inna itu menjadi isem. Khobar ya tetap, tapi khobarnya untuk inna ya. Nah, jadi isem innal kitabah berarti isemnya mana, Bu? Al kitabah. Khobarnya jadi dun tetap. Jadi dun tetap.
Jadi huruf inna ini menjadikan kata mubtada'nya menjadi isem dan otomatis menjadi mansub. Kemudian khobarnya tetap marfu. Tidak ada perubahan di dalam khobar. Gitu ya. Paham tuh macamnya? Ini untuk kaidah. Nah, kemudian yang kita bahas ini kan mubtada'nya jika ini Bu ya, kata benda biasanya atau ismun dohir. Nah, jika kalau domir gimana? Misalkan anta maridun. Nah, anta maridun. Kalau dimasukkan inna gimana? Nah, jadi kata domirnya hanya menjadi apa? Domirun muttasil. Jadi yang sebelumnya domirun munfasil jadi mubtada ya. Nah, ketika digabung dengan inna atau dimasukkan inna itu menjadi domirnya muttasil. Berarti inna tambah anta menjadi Ingat, innaka ingat. maridun. Nah, tetap khobarnya tetap marfu Bu ya. Jangan mentang-mentang ada domir terus khobarnya kan seakan-akan nggak ada yang mansub Bu ya. Innaka maridun. Nah, innaka maridun salah ya. Jadi khobarnya tetap menjadi marfu walaupun domir itu mansubnya tidak kelihatan gitu ya. Domir itu mansubnya tidak kelihatan. Misalkan huwa jadidun atau huwa tolibun jadidun. Berarti apa? Inna apa Bu? Kalau dimasukkan inna. Innahu. Innahu gitu ya. Nah, innahu tolibun jadidun. Tolibun kan khobar kan Bu? Huwa tolibun jadidun. Kalau tambahkan innahu tolibun jadidun. Jadi eh isem inanya tetap di domirnya walaupun domirnya tidak kelihatan mansub. Memang domir itu harokatnya nggak bisa diganti-ganti. Itu Bu ya. Nah, jadi khobarnya tetap marfu. Jangan mentang-mentang kok nggak ada yang mansub ya. Khobarnya jadikan mansub. Nah, bukan. Ya, khobarnya tetap marfu. Seperti itu. Itu untuk pembahasan inna dan la'alla ya. La'alla juga sama. Kalau la'alla tambah anta, berarti la'allaka gitu ya. Misalkan semoga kamu baik-baik saja. Berarti apa? La'allaka bi khairin. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua itu tentang ini yang pertama ya. Adat. Ini masih di pelajaran pertama sebenarnya. Adat. Adat yang paling gampang yaitu adalah 1000 dan 100. Ya. Kalau diharapkan apa? Mi'atun. Tulisannya ada dua Bu ya, mi'atun. Bisa pakai alif, bisa tidak pakai alif. Nah, ini ada dua versi. Kalau yang tidak pakai alif itu versi keuangan, versi tulisan Arab pada umumnya. Tapi kalau yang pakai alif itu versi Rosem Usmani. Terserah ibu mau pakai yang mana. Itu di dalam Al-Quran mi'atu habbah, mi'a terus mi'atu jaldah. Jadi semuanya pakai alif ya. Kalau di dalam Al-Quran. Jadi di sini ada dua penulisan mi'ah. Kemudian untuk 1000-nya alfun. Alfun ya, bukan alifun, tapi alfun. Lamnya sukun. Kalau alifun itu kata sifat ya. Alifun atau alifun itu sifat apa? Jinak ya. Alif itu ramah, jinak itu jinak. Pokoknya gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi kaidahnya Tanya. gimana? Kaidahnya itu seperti susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Jadi kalau tapi tetap yang tertulis adalah adatnya dulu ya. Adat baru makdud. Jadi adatnya mudhof, makdudnya mudhofun ilaih. Tanpa harus dijamakkan. Jadi tetap mufrad. Misalkan 1000 buku berarti alfu kitabin. 100 rumah berarti mi'atu baitin. Jadi tanpa harus dijamakkan dan tidak ada pengaruh mudzakkar muannas sama sekali. Jadi susunannya tetap apa Bu? Susunannya hanya apa?
mudhof dan mudhofun ilai. Berarti kalau 1000 bolpen apa Bu bahasa Arabnya? 1000 bolpen. Al, Untuk Kolam. kolam. Ini alfu Atau kolamin. Nam, alfu kolam. kolamin. Kolam. 100 masjid. Jadinya gimana? 100 masjid. Mi'atu Mi'atu masjid. mas masjidin. Mudah kan? Misalkan 100 sekolah. Mi'atu Mm-mm. madrasatin. Masya Allah. Mi'atu madrasatin. Udah gitu aja kaidahnya. Mudah ya? Silakan ditulis sendiri susunannya idofah, mudof dan mudofun ilai. Selanjutnya yang ketiga, sebelum masuk ke ketiga ada pertanyaan nggak Bu? Ustadz mau nanya. Nggak ada ya insya Allah. Iya, boleh. Tadi kan Ustadz nyontohin yang inna, yang Mm-mm. huwa tolibun jadi dun ya. Itu kan kalau ditambahin Mm-mm. inna kan jadinya inna hum tolibun jadi dun. Innahu, hu. Oh, Huwa oh jadi hu, innahu. Bu. Bukan hum. Mm-mm. Oh innahu. Nah, itu Mm-mm. tolibunnya berubah jadi jamak nggak Ustadz? Enggak. Kan hu. Kita pakai hu, Bu, bukan hum. Mungkin kalau pakai hum ya jadi jamak. Misalkan hum tulabun jududun. Berarti innahum tulabun jududun. Kita kan pakai huwa kan, Bu. Huwa nggak jadi jamak. Huwa tolibun jadi dun menjadi innahu tolibun jadi dun. Mungkin salah dengar Bu ya. Atau saya salah ucap. Jadi hu Bu ya, hu bukan hum. Oh, jadinya hu. Mm-mm. Huwa kan kalau domir mutasilnya hu kan. Kalau anti ki. Kalau hum ya hum. Ha ya ha Oh, gitu. Hiya ha hiya. Domir mutasinya ha. Jadi yang kita pelajari di semester pertama Bu, yang pelajaran 10. yang 10. Oh iya itu. Itu berarti harus dihafal. Jadi domir mutasinya udah hafal kan? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ki, kuma, kum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, terus ya sukun sama na, gitu kan? Oh iya. Domir mutasil. Nah, berarti kalau sesungguhnya saya sakit, berarti apa? Bahasa Arabnya apa? Ini atau inani ya, ada dua. Ini atau innani, mari, Mari. maridun. Maridun. Oh, bekas apa? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ya, Bu ya? Lanjut. Selanjutnya adalah laisa. Ya. Laisa. Apa yang dimaksud dengan laisa? Apa artinya dulu, Bu? Laisa itu artinya apa? Ada yang tahu? Bu? Bukan. Ya. Laisa artinya adalah bukan. Atau tidak. Yang penting dia fungsinya menafikan juga. Ternyata laisa, kita analisa, dia termasuk kata kerja, Bu. Dia termasuk kata kerja. Otomatis dia bisa bergabung dengan domir-domir tertentu. Jadi isem laisa, kalau sebuah domir itu sama halnya seperti kita belum belajar kata kerja pada umumnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar secara rincinya di pekan-pekan berikutnya, Bu ya. Jadi intinya laisa itu adalah artinya bukan. Kaidahnya adalah yarfa'ul isma. Jadi kebalikannya dari inna. Kebalikannya dari inna ke kaidahnya. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Gitu, Bu. Kalau inna tadi yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Kalau laisa yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Tapi yang kita contohkan di dalam kitab ini, kitab Durus Lugah ini atau di bab ini juga,
itu semua khobarnya tidak kelihatan mansub. Entah karena khobarnya ke keterangan tempat atau khobarnya diawali dengan bi sebagai penekanan. Jadi diawali dengan harfu jar bi. Contohnya laisa ad-darsu bisahlin atau bisokbin ya. Laisa ad-darsu bisokbin. Nah, pelajarannya tidak sulit ya. Pelajarannya tidak sulit. Laisa ad-darsu bi bin seperti itu. Jadi biasanya khobarnya ditambahkan bi gitu Bu. Kalau yang kita pelajari di bab tersebut ya. Nanti di Laisa ini di bab 2 ya. Di bab 2 insya Allah. Nah, nanti juga ada perubahan-perubahannya kalau jika isemnya sebagai domir. Nah, jadi kalau isemnya domir itu biasanya laisanya diganti-ganti. Nah, makanya nanti harus dihafal. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna. Gitu Bu ya. Siap Bu untuk menghafal nanti? Insya Insya Allah. Allah. Alhamdulillah. Kemudian setelah laisa, itu kita akan belajar ismut tafdil. Ismut tafdil. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Comparison ya. Yang yang best. Good, best, better ya. Awalnya good kan? Iya nggak Bu? Best kan Telepon. paling, better lebih baik. Itu awalnya apa Bu? Kata biasanya. Good. Good kan? Iya. Iya, good ya. Nah, di Iya. bahasa Arab juga ada demikian. Nanti ismu tafdil dibagi menjadi dua. Fihi surotani ya. Jadi asurah al-ula itu artinya gambaran pertama itu dia maknanya lebih. Susunannya itu nanti ada ismu tafdilnya dan min. Oh, kita kasih tahu dulu. Ismu tafdil itu sesuatu kata sifat yang polanya af'alu diganti dengan polanya af'alu. Ya Bu ya. Jadi kata sifatnya diganti polanya af'alu. Misalkan kabirun jadi akbaru. Ber- Sogirun jadi apa? As Guru. Guru. asgoru. Berarti kalau towilun jadi apa Bu? Atau Ini. atau Atwalu. walu. Atwalu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar semua kata sifat bisa dijadikan polanya apa? Af'alu gitu. Nah, jadi maknanya apa di sini? Ada dua, ada yang maknanya lebih, ada yang maknanya paling, tergantung susunan kalimatnya bagaimana, gitu ya. Nah, biasanya kalau af'alu setelahnya min, itu artinya lebih ya. Tapi kalau af'alu setelahnya mudhofun ilaih, maka artinya paling. Seperti itu. Misalkan, saya kasih contoh Bu ya. Ahmadu asgoru min Abbasin. Nah, ini artinya lebih atau paling? Paling. Lebih atau paling? Ahmadu asgoru min Abbasin. Artinya lebih atau paling? Lebih ya Ustaz. Nah, lebih. Jadi, Ahmad lebih kecil dari Ab Abbas. Gitu ya. Nah, yang artinya paling gimana? Misalkan, ya sirun, hmm, misalkan, ana atwalu tolibin. Oh, iya. Yasirun atwalu tolibin fil fasli. Artinya apa, Bu? Yasirun atwalu talibin fil fasli. Yasir paling tinggi ya Ustaz di kelas. Sahih. Paling ya. Jadi susunannya mudhof dan mudhofun ilaih. Gitu ya. Jadi Yasir apa? Siswa paling tinggi. Jadi kita artikan siswanya dulu. Siswa paling tinggi. Walaupun siswanya ini
diakhirkan daripada kata sifatnya kan, atwalu tolibin. Nah, berarti tapi tetap kita artikan siswa paling tinggi di kelas. Gitu Ibu ya. Nah, ini berlaku untuk mudzakkar muannats Bu ya. Af'alu ini untuk berlaku untuk mudzakkar muannats. Jadi kabirotun tetap apa Bu? Baru. Akbaru. Shogirotun tetap apa? Ismu tafdilnya as Baru. asgoru gitu ya tetap. Jadi nggak ada perubahan untuk ismu tafdilnya. Kemudian setelah itu sebenarnya ini dipelajari di pelajaran 3 ya. Jadi nanti di semester 3 ini pelajaran 3 dan 6 itu paling banyak ya. Semester 3 pelajaran 3 dan 6 ya. Dan 6 itu paling banyak. Kemudian kita akan belajar dari bilangan 11 sampai 20 ya. 11 sampai 20. Ini nanti dipelajari di pelajaran 3 dan 6 ya dipisah. Nah, jadi yang pelajaran 3 itu makdudnya khusus mudzakkar. Nah, namanya al-a'dad al-murakkabah ya. Oh, 11 sampai 19 ya. Kita gimana nih? Hapus dulu yang namanya. Jadi ada dua bentuk bilangan ya. Jadi dalam bahasa Arab di pelajaran semester ini di pelajaran 3 dan 6 maksud saya itu ada dua bentuk susunan bilangan ya. Susunan yang pertama itu dinamakan al-a'dad al-murakkabah. Ini 11 sampai 12. Al-a'dad al-murakkabah. Karena bilangnya terdiri dari beberapa susunan. Murakkab itu artinya apa, Bu? Susunan. Nah, ini khusus 11 sampai 19. Kemudian 20 ini termasuk juga nanti 30 sampai 90 ya. Jadi bilangan puluhan saja. Tanpa satuan Bu ya. Bilangan puluhan saja ini dinamakan alfadul uqud. Alfadul uqud. Alfadul uqud. Nah, jadi dalam bab ini kita belajar dua bentuk bilangan ya. Nah, entah nanti kaidahnya panjang Bu ya. Saya nggak bisa menjelaskan sekarang juga. Kemudian selanjutnya kita akan belajar fi'lun madin ya. Fi'lun madin. Apa artinya fi'lun madin Bu? Akan kerja. Apa? Kata Hmm. kerja madi. Madi itu apa? Masa lampau. Jadi kata kerja yang kita pelajari nanti itu semuanya masa lampau. Kecuali pelajaran terakhir ya di semester 3. Jadi eh, kita fokus di semester 3 ini adalah kata-kata yang mansub sekaligus kata kerja yang apa Bu? Yang Lampau. masa lampau. Masa lampau ya, Lampau. kata kerja masa lampau. Nah, nanti kita akan belajar juga perubahan-perubahannya. Jadi domir apa kata kerja itu selalu berkaitan dengan domir, selalu bergabung dengan domir. Nah, jadi kita akan menghafal nanti salah satu dari kata kerjanya untuk dijadikan patokannya. Jadi misalkan kataba, 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 katabu, katabat, katabata, katabena, katabata, katabtuma, katabtum, katabati, katabtuma, katabtunna, katabatu, katabena. Gitu, Pak ya. Siap untuk menghafal ini nanti? Insya Siap, Allah. insyaallah. Ini nanti di pelajaran keempat. Nah, nanti serta juga harfun nafinya, ya. Harfun nafi.
disertai dengan harfu nafsi. Jadi selain kita belajar kata kerja yang positif, ya kalimat yang positif yang ada kata kerjanya, kita juga belajar kalimat yang negatif yang mana berpasangan dengan kata kerja tersebut. Nah, nanti huruf nafinya apa? Kan huruf nafinya ada beberapa ya. Jadi kita akan belajar khusus untuk kata kerja madhi, harfu nafinya itu apa gitu. Baik. Selanjutnya kita akan belajar, kalau nggak afdal yang namanya kata kerja Bu ya, pasti ada yang namanya fa'il dan maf'ul ya, fa'il dan maf'ulun bihi. Apa artinya Bu? Kalau ada kata kerja biasanya ada apa Bu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Ya kan Bu? Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu susunannya fi'lun dulu, kata kerja dulu, baru apa? Fa'il, baru satu lagi maf'ulun bihi. Fa'il berarti artinya apa, Bu? Fa'il. Sub, subjek. Ya, berarti kalau maf'ulun bihi apa, Bu? Lawan katanya subjek? Bisa dijadikan lawan kata enggak ya? Apa, Bu? Objek. 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 Gitu ya. Objek. Nah, nanti kita akan belajar pembagiannya gimana. Fa'il itu ternyata nanti ada 3 bagian ya. Nanti ada fa'il yang ismu dohir. Misalkan dahaba Muhammadun. Itu kan Muhammad sebagai fa'il kan subjeknya. Itu dohir, kata dohir. Ada yang fa'ilnya domir barizun. Kayak dahabtu, uh, dahabta. Nah itu semua. Nah, ini domirnya apa? Domirnya kelihatan. Baris, muncul domirnya. Tu itu semuanya domir. Kemudian fa'il juga ada yang domirun mustatirun. Domirnya ini tidak kelihatan. Nah, jadi fa'il ada 3 bagian ya. Ada dohir, domirun barizun, sama domirun mustatirun. Mustatirun tuh domirnya nggak kelihatan. Misalkan apa? Dahaba sama dahabat. Nah, ini fa'ilnya tidak kelihatan sama sekali. Ya, fa'ilnya tidak kelihatan sama sekali. Maka kita nyatakan fa'ilnya domirun mustatirun. Seperti itu. Kemudian maf'ulun bihi. Apa artinya maf'ulun bihi? Objek. Nah, objek nanti dibagi menjadi 2. Intinya sama seperti fa'il tanpa ada apa? Tanpa ada domirun mustatirun. Jadi hanya ada zahir sama hanya ada domirun barizun. Itu di objek. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke fi'lun mudhari'un. Nah, nanti di bab terakhir, di pelajaran 20 kita akan membahas, kok 20 ya? Pelajaran 10, pandai Pak. Pelajaran 10 nanti ada fi'lun mudhari'un. Apa artinya fi'lun mudhari'un? Kata kerja yang untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi tergantung konteksnya nanti. Tuh kata kerja mudhari'. Nah, nanti perbedaannya dengan madi apa, kemudian susunannya bagaimana, apakah dia sifatnya harokat apa akhirannya bisa berubah-berubah atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Yang terakhir itu kita belajar murojaah ya. Oh, al-adat al-ma'tufah ternyata. Jadi nanti kita akan belajar bilangan puluhan dan satuan. Itu dinamakan kategori al-adat al-ma'tufah. Sebenarnya al-adat al-ma'tufah ini umum Bu ya. Jadi semua bilangan yang ada huruf wawunya itu sebenarnya dinyatakan al-adat al-ma'tufah. Nah, namanya juga ataf Bu ya. Jadi bilangan yang terdiri dari huruf ataf. Jadi selama susunan bilangan itu ada wawunya, maka dia dinamakan al-adat al-ma'tufah. Nah, tapi yang kita pelajari itu dari 21 sampai 99. Jadi hanya satuan dan puluhan saja.
Nah, nanti kalau ada satuan dan puluhan itu pasti ada yang namanya wow, ya. Pasti ada yang namanya wow. Misalkan 27 eh, buku catatan. Nah, misalkan 27 buku catatan berarti bahasa Arabnya apa? Sab'atun wa isruna daftaron. Seperti itu. Sab'atun wa isruna daftaron. Insya Allah nanti kita akan apa? Mengetahuinya nanti di akhir semester nanti insya Allah. Dan di sini ada pertanyaan? Hmm. Nggak ada ya? Nah, nanti kita bahas satu persatu di pekan berikutnya, Bu, ya. Baik. Sebelum masuk ke pekan berikutnya, pasti ada yang namanya al-wajib, ya. Wajibnya apa, Bu? Menghafal kosakata pelajaran pertama di semester 3. Ya, di jilid 2 ya. Dalam Durus Lughah itu itu masuk ke dalam jilid 2. Jilid 2 kitab Durus Lughah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Bu Aprilia atau Bu Dinar? Berarti hafalannya kayak biasa ya, Ustaz. Istilahnya hari Ya, Jumat. biasa saja. Mm-mm. Sahih. Deadline-nya boleh hari Senin, Bu. Deadline-nya boleh hari Senin. Mm. Kalau Atau yang hari Ahad kosakata, boleh. Mm. oh, kalau yang kosakatanya misalnya banyak itu, Ustaz boleh dicicil dulu sekarang, Ustaz. Oh, boleh. 10-10 Bu, ya, boleh. Boleh banget, Bu. Boleh. Untuk mempermudah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtatin darsana